Halo semua, apa kabar? Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget deh dalam hidup kita. Khususnya dari kacamata Islam. Kita akan bahas soal titik balik, sebuah momen di mana kita secara resmi 100% mulai bertanggung jawab penuh atas setiap perbuatan kita. Jadi pertanyaan utamanya simpel aja, kapan sih sebetulnya momen itu datang? Kapan saklar tanggung jawab itu pindah? Yang tadinya ada di pundak orang tua kita, sekarang jadi sepenuhnya urusan kita sendiri di hadapan Allah. Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai ya penjelajahan kita. Dalam Islam ada definisi yang jelas banget tentang sebuah fase transisi. Fase di mana masa kanak-kanak kita berakhir dan era akuntabilitas pribadi dimulai. Ini bukan cuma soal nambah umur loh, ini benar-benar perubahan status yang fundamental banget. Nah, ini dia nih konsep kuncinya, catatan amal. Coba deh bayangin, sebelum fase ini, semua perbuatan seorang anak, ya baik atau buruknya, itu catatannya jadi tanggung jawab orang tuanya. Tapi kemudian, klik, ada satu titik di mana buku catatan amal kita sendiri dibuka untuk pertama kalinya. Status baru inilah yang jadi pusat obrolan kita. Istilahnya adalah mukallaf. Kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi apa sih sebetulnya artinya? Dan apa saja syarat-syaratnya buat dapat status ini? Yuk kita bedah lebih dalam. Jadi mukallaf itu secara harfiah artinya yang dibebani. Dibebani apa? Ya, dibebani tanggung jawab untuk ngejalanin semua perintah dan ngejauhin semua larangan agama. Mulai dari titik ini, setiap tindakan kita, sekecil apapun, sekarang punya konsekuensi langsung, pahala dan dosa, yang kita tanggung sendiri. Rumusnya sebetulnya gampang banget loh, cuma ada dua syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama adalah baligh, alias sudah mencapai kedewasaan fisik yang biasanya ditandai sama pubertas. Dan yang kedua, yang sama pentingnya adalah aqil, artinya berakal sehat, waras, bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah. Keduanya ini harus sepaket. Jadi seseorang yang sudah baligh tapi akalnya nggak sehat, dia belum jadi mukallaf. Dan perbedaannya, ini drastis banget, coba lihat ya. Sebelum mukallaf, tanggung jawab ada di pundak orang tua. Begitu jadi mukallaf, boom, tanggung jawabnya langsung vertikal, langsung ke Allah. Dari yang tadinya bebas dari kewajiban, sekarang semua aturan main berlaku. Dan yang paling penting dari catatan yang tadinya nebeng orang tua, sekarang kita punya rapor pribadi yang bakal diisi terus sampai akhir hayat. Nah, begitu catatan amal pribadi kita mulai jalan, kita tuh nggak sendirian. Ada dua saksi super penting, dua pengawas mulia yang ditugaskan buat nemenin dan nyatet setiap detik kehidupan kita. Siapa sih mereka? Konsep ini bukan karangan loh, tapi dasarnya kuat banget dari Al-Quran. Ayat ini jelas banget bilang adanya para malaikat pengawas yang tugasnya mencatat. Dan kuncinya di sini nih, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Gak ada yang kelewat, bahkan yang baru jadi niat di dalam hati. Nah, ini dia timnya. Di sebelah kanan kita ada malaikat rakib, yang dengan gembira nyatet setiap kebaikan yang kita lakukan. Dan di sebelah kiri ada malaikat atid, yang dengan berat hati harus mencatat setiap keburukan. Mereka ini ibaratnya tetangga paling dekat kita yang gak pernah pindah rumah. Dan satu hal yang harus banget kita ingat, mereka gak pernah lengah. Sedetik pun. Malaikat kan gak butuh tidur, gak butuh makan, atau istirahat. Jadi pengawasannya itu benar-benar 24 jam, 7 hari seminggu, non-stop. Setiap kata yang keluar dari mulut kita, setiap langkah kaki kita, semuanya kerekam dengan sempurna. Momen jadi mukallaf ini sekaligus jadi gerbang masuk ke fase kehidupan yang super krusial, masa muda, atau dalam bahasa Arabnya disebut syabab. Fase ini tuh digambarkan sebagai puncaknya kehidupan, tapi sekaligus juga ujian paling beratnya. Masa muda ini tuh kayak koin dengan dua sisi yang beda banget. Di satu sisi, ini anugerah luar biasa. Fisik lagi di puncaknya, semangat lagi membara, pikiran lagi tajam-tajamnya. Ini waktu emas banget buat belajar dan beramal. Tapi, di sisi lain, ini adalah medan ujian. Godaan duniawi rasanya kuat banget, bawaannya pengen nunda-nunda kebaikan, dan rasa malas buat ibadah itu sering banget datangnya, Pak. Hadis ini nunjukin betapa spesialnya seorang anak muda yang bisa ngejaga dirinya tetap lurus di fase ini. Saking langkanya, saking hebatnya, sampai-sampai Allah kagum melihatnya. Kenapa? Karena di usia segini, tarikan ke kanan dan ke kiri itu dahsyat banget. Jadi bisa tetap istiqomah itu, sebuah pencapaian yang luar biasa. Oke, sekarang mungkin ada yang nanya, kalau anak udah tanggung jawab sendiri ke Allah, berarti tugas orang tua kelar dong, udah bisa lepas tangan? Jawabannya jelas tidak. Kata kuncinya di sini adalah evolusi. Peran orang tua itu nggak berhenti, tapi berubah bentuk. Justru di fase syabab yang penuh badai ini, pendampingan orang tua jadi makin krusial dari sebelumnya. Cuma ya, caranya aja yang beda. Nah, ini dia nih bentuk baru dari peran orang tua.
Udah bukan lagi masanya nyuruh-nyuruh doang, tapi jadi partner, jadi pendamping. Tugas mereka sekarang lebih ke menyegarkan lagi pemahaman soal iman, ngingetin lagi mana batas-batasnya, jadi supporter nomor satu, nemenin pas lagi cari ilmu, dan yang paling penting, ngebantu mereka ngadepin tantangan-tantangan baru yang dulu nggak ada. Jadi, kita sampai di ujung pembahasan ini dengan satu perenungan besar. Masa muda itu emang pedang bermata dua, sebuah anugerah paling besar sekaligus sebuah ujian yang paling berat. Pertanyaannya sekarang, kembali ke kita masing-masing. Entah kita yang lagi ngejalaninya, atau kita yang lagi dampingin generasi muda, bagaimana kita akan memanfaatkan momen emas yang penuh tantangan ini.